Sekarang kita akan mempelajari tentang elastisitas dan hukum Hooke. Yang pertama, elastisitas. Nah, benda-benda ini sering kita sebut dengan benda-benda elastis. Kenapa kita sebut dengan benda elastis? Karena setelah kita berikan gaya, dia nanti akan kembali ke bentuk semula setelah gayanya itu kita lepas. Contohnya per atau shock breaker-nya kendaraan atau panah. Nah, itu adalah contoh dari benda-benda elastis. Jadi, benda elastis atau elastisitas itu adalah kemampuan satu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Nah, di sini kita akan mengenal besaran-besaran ini. Yang pertama ada tegangan, yang kedua ada regangan, yang ketiga ada modulus Young. Tegangan ini dirumuskan dengan gaya perluas, atau tegangan ini disebut juga dengan stres. Ini gaya, force gitu ya. Ini gaya, yang bawahnya adalah luas. Atau ini lebih seringnya kamu kenal dengan tekanan gitu ya. Ini rumus tekanan. Nah, yang kedua ada regangan. Regangan itu E sama dengan delta L per L0. Delta L ini adalah pertambahan panjang dan L0-nya adalah panjang mula-mula, panjang awal atau panjang mula-mula. Nah, regangan ini disebut juga dengan strain, itu ya. Jadi stress dan strain. Nah, yang ketiga kita mengenal namanya modulus Young. Modulus Young itu disimbolkan dengan E atau nanti kalau kamu temukan di buku-buku dia menggunakan Y itu sama aja. Jadi ini adalah tegangan per regangan. Jadi kalau kita lanjutkan lagi, F per A dibagi delta L per L0. Itu ini sama dengan F kali L0 per A dikali delta L. Jadi ini adalah modulus Young. Jadi ini adalah grafik regangan dan tegangan. Nah, pada saat kita berikan gaya, maka dia akan berubah bentuknya. Pada batas-batas yang ini disebut dengan titik lulu. Apabila kamu memberikan gaya nanti, bendanya tadi tidak akan kembali ke bentuk semula, kecuali di garis yang lurus ini. Jadi kalau kamu memberikan gaya, terus kamu lepas, maka dia akan kembali ke bentuk semula selama dia dalam batas garis lurus ini. Ini namanya adalah bahan yang elastis. Tapi setelah kamu berikan gaya lagi, maka dia akan sampai nanti pada titik putus. Contohnya karet-karet kamu tarik, terus kamu lepas, dia kemungkinan akan kembali ke bentuk semula. Tapi saat karetnya kamu tarik dengan gaya yang sangat besar, maka nanti ada kemungkinan karetnya akan putus. Atau saat dia pada posisi ini, grafik yang ini, dia tidak putus, tapi tidak kembali ke bentuk semula. Sekarang dia kata lainnya udah molor gitu. Nah, sekarang kita akan melihat gambar-gambar yang ini. Ini adalah kejadian-kejadian yang menggunakan bahan elastis. Contohnya kendaraan ini. Motor, kita tahu di motor itu ada shocknya gitu ya. Shocknya itu ada yang punya 2, ada yang punya 1. Dikendarai dengan kelebihan muatan, maka selain mengancam keselamatan kita, itu juga akan merusak elastisitas dari si shocknya, patah. Atau bisa jadi shocknya rusak kalau dia sudah melampaui batas dari elastisitasnya. Jadi, ini benda-benda elastis ini sebaiknya digunakan dengan sesuai batas berat maksimum yang bisa ditahan oleh pegasnya. Misalnya ini benda elastis. Di sini misalnya ada per. Terus kamu berikan gaya sebesar F, maka dia akan bertambah panjang sebesar delta X1. Apabila pegasnya kamu tarik dengan gaya 2F, maka dia juga akan bertambah panjang sebesar delta X2. Nah, pertambahan panjang si pegas ini mengikuti perubahan gayanya ini, pertambahan gayanya. Atau kalau kita buat dalam grafik, maka grafiknya akan seperti ini. Ini grafik gaya terhadap pertambahan panjang. F1, delta X1, F2, delta X2, F3, delta X3, F4, delta X4. Nah, kalau kita tarik garis lurus, yang kemiringannya ini yang disebut dengan tetapan pegas. Ini tadi yang dalam batas elastis. Nah, tetapan pegasnya ini kalau kita lihat dari persamaan ini disimbolkan dengan K. Ini adalah F per delta X. Jadi tetapan pegasnya itu adalah kemiringannya ini sama dengan gaya per pertambahan panjang. Nah, itu yang disebut dengan hukum Hooke. Jadi hukum Hooke itu dituliskan dengan F sama dengan min K dikali delta X. K-nya tadi adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter.
Delta X-nya perubahan panjang, satuannya meter, F-nya adalah gaya yang diberikan, satuannya Newton. Jadi contohnya tadi ini. Adapun tanda minus di sini artinya adalah bahwa gaya yang diberikan oleh pegas berlawanan arah dengan gaya yang diberikan terhadap pegas. Jadi kalau kita tarik pegas ini sebesar F, maka pegas ini juga mengalami gaya yang arahnya berlawanan dengan F. Jadi dia ada gaya ke atas. Itu yang disebut nanti dengan gaya pemulih. Nah, berikutnya adalah energi potensial elastis atau energi potensial pegas. Jadi ini tadi grafiknya, kalau misalnya ini kita buat titik O, yang di sini kita buat titik A, ini misalnya titik B, yang ditanya adalah berapa energi potensial dari si pegasnya. Nah, energi potensial si pegas ini bisa merupakan luasannya ini yang di biru, luas dari daerah AOB. Jadi luas daerahnya ini adalah usaha yang dilakukan gaya pada pertambahan panjang delta X-nya. Jadi kalau kita lihat luas ini, daerah yang diarsir ini adalah setengah, bentuknya segitiga, maka luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Adapun alasnya adalah OA, yang mana itu adalah delta X, dan tingginya adalah F, yang mana itu adalah gaya. Luasnya sekarang adalah setengah F dikali X sama dengan setengah KX kuadrat. Karena tadi K-nya, F-nya kita masukkan dengan KX. Jadi ini adalah energi potensial si pegas. Jadi boleh pakai setengah F kali X atau boleh pakai setengah K dikali X kuadrat. Nah, yang berikutnya kita akan belajar susunan pegas. Susunan pegas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama susunan rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Pada rangkaian seri ini misalnya gaya. Ini ya, gaya yang diberikan F dari si beban ini diberikan kepada pegas yang dirangkai seri. Maka pegas 1 dan pegas 2 akan mendapat gaya yang sama. Jadi F sama dengan F1 sama dengan F2. Jadi kalau misalnya gayanya ini adalah 100 Newton, maka di 1 dia juga mengalami 100 Newton. Di 2 juga dia mengalami 100 Newton. Kemudian pertambahan panjang total dari si rangkaian ini adalah pertambahan panjang pegas 1 ditambah pertambahan panjang pegas yang kedua. Sehingga boleh kita masukkan untuk mencari konstanta pegas pengganti pada rangkaian seri adalah 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Yang perlu diingat tadi di sini bahwa F-nya sama dan mencari konstanta pegasnya pakai 1 per. Ini berbeda dengan saat kita mencari hambatan pengganti pada resistor. Yang kemudian yang kedua ada rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel ini, misalkan ini dihubungkan dengan gaya F, maka pertambahan panjang pegas 1 sama dengan pertambahan panjang pegas 2. Makanya di sini delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Yang mana gayanya di sini dibagi ke dua pegas ini. Jadi kalau misalnya di sini adalah 100 Newton, maka dibagi ke pegas 1 dan pegas 2. Tergantung berapa besar si pegasnya. Misalnya pegas yang ini lebih besar daripada pegas yang ini konstanta pegasnya, maka pegas yang lebih besar konstanta pegasnya mendapat gaya yang lebih besar juga. Intinya di sini delta X pada rangkaian paralel sama, sedangkan gayanya dibagi. Kalau di sini gayanya sama, tapi delta X-nya dijumlah. Untuk K paralel, nanti konstanta penggantinya adalah K1 ditambah K2. Jadi misalnya kamu punya ini pegas yang mudah meregang, dan yang pegas yang susah meregang, kamu berikan gaya, ini pasti pertambahan panjangnya sama. Berbeda dengan yang rangkaian seri. Misalnya pegas yang ini dan pegas yang ini. Kamu rangkai seri, maka ini pertambahan panjangnya yang 1 dan yang 2 tidak sama. Sedangkan yang ini, pertambahan 1 dan pertambahan 2, ini sama. Sedangkan gaya di sini sama, di 1 dan 2 mengalami gaya yang sama, sedangkan di sini gayanya berbeda. Nah, itu perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang kita mau lihat contoh soal. Contohnya di sini ada sebuah pegas yang ujung bawahnya digantungi beban. Datanya seperti berikut. Saat F-nya 2, pertambahan panjangnya 0,5 cm. Jadi ingat ya, ini cm. Saat gayanya 3, pertambahan panjangnya 0,75. Saat gayanya 4, pertambahan panjangnya 1. Misalnya yang ditanya adalah berapa konstanta pegas. Berarti tinggal kita masukkan K sama dengan
F per delta X. Jadi ini kita pilih satu aja, yang mana yang paling gampang menurut kita. Paling gampang kayaknya yang ini ya. Berarti tinggal kita masukkan F-nya 4 per, ini kan 1 cm. Kita ubah ke meter, 10-2. Jadi ini sama dengan 400 Newton per meter. Nah, ini adalah konstanta tegasnya. Terus yang kedua misalnya yang ditanya adalah energi potensial berapa saat delta X-nya adalah 1 cm. Berarti yang kita pakai EP adalah setengah F kali delta X. Boleh gitu ya. Setengah kali 4. Delta X-nya kan 1. Tadi 10-2. Berarti ini adalah 2 kali 10-2 Joule. Atau tadi mau kita pakai cara yang kedua. Ini tadi setengah K delta X kuadrat. Jadi setengah dikali K-nya 400 kali delta X-nya 10-2 di kuadrat. Nah, ini sama juga dengan 2 kali 10-2 Joule. Jadi tergantung, boleh pakai cara yang satu, boleh pakai cara yang dua, tergantung yang mana. Yang kedua diketahui di sini ada susunan pegas. Misalnya K1 kita anggap nilainya adalah 40 Newton. K2 misalnya adalah 20 Newton per meter. Nah, K3 misalnya adalah 30 Newton per meter. Yang ditanya adalah berapa delta X1, delta X2, delta X3. Kemudian berapa F di 1, F di 2, F di 3. Kemudian berapa K totalnya dari rangkaian ini. Nah, sekarang yang pertama kita cari dulu berapa K total dari rangkaian ini. Yang pertama kita cari K paralel. Ini yang pertama, berarti K paralelnya adalah K1 ditambah K2. K1-nya tadi 40 Newton per meter, ditambah 20 Newton per meter, hasilnya adalah 60 Newton per meter. Setelah itu kita serikan, berarti 1 per K seri sama dengan 1 per K paralel ditambah 1 per K3. Berarti 1 per K seri sama dengan 1 per 60 ditambah 1 per 30. 1 per K seri sama dengan 1 per, samakan penyebut gitu ya. Ini 60, ini berarti ditambah 2. Sama dengan 3 per 60. K serinya adalah 20 Newton per meter. Yang kedua, sekarang kita mau nyari K paralel kan seri dengan K3. Berarti F3 udah pasti sama dengan W. Misalnya W-nya di sini adalah 400 Newton. Jadi berarti F3-nya udah pasti 400 Newton. Dan di FD paralel juga adalah 400 Newton. Kenapa? Karena ini tadi rangkaiannya adalah seri. Kemudian kita cari delta X-nya. Delta X3 sama dengan, rumusnya tadi F sama dengan K dikali delta X. Maka kalau kita cari delta X-nya, rumusnya adalah F per K. Karena ini delta X3, maka F yang kita pakai adalah yang F3. K yang kita pakai adalah K3 juga. Berarti ini 400 per 30. Jadi ini adalah 40 per 3 meter. Nah, sekarang kita mau lihat di rangkaian paralel. Ingat, di paralel delta X-nya sama. Berarti delta X1 sama dengan delta X2. Kenapa? Karena 1 dan 2 rangkaiannya paralel. Ini tadi karena paralel. Nah, berarti tinggal kita pakai delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan F per K. F-nya siapa? Karena ini paralel, berarti kita pakai F-nya si paralel. K-nya siapa? Berarti itu adalah K-nya si paralel juga. Jadi kalau kita masukkan, ini adalah 400 per K paralel. K paralelnya tadi adalah 60. Berarti ini adalah 40 per 6 meter. Berarti delta X1 udah ketemu, delta X2 udah, delta X3 udah. Nah, sekarang kita mau cari F1 dan F2. Sekarang kita pakai F1. Berarti F1 adalah K dikali delta X. X-nya siapa? X1. Gitu ya. K dikali X atau K dikali delta X. K-nya siapa? K-nya si 1. Berarti K1 tadi adalah 40. Delta X1 adalah 40 per 6. Berarti nilainya adalah 1600 per 6 Newton. Cara yang sama kita cari F2. Sama dengan K2 kali delta X. 2. Berarti ini adalah K2 tadi nilainya 20 kali 40 per 6. Ini adalah 800 per 6
Newton. Jadi F1, F2, F3, delta X1, delta X2, delta X3, K totalnya udah ketemu. Jadi ingat yang tadi, yang pertama yang perlu kita ingat adalah kalau seri berarti F-nya sama. Seri F sama, sedangkan paralel berarti delta X-nya sama. Jadi 1 dan 2 paralel, udah pasti delta X1 dan delta X2 sama. K paralel dan K3 seri berarti udah pasti nilai F-nya sama. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas, akan kita perjelas lagi dan kita perdalam di pembelajaran kita melalui Google Meet. Sampai jumpa dan terima kasih.